Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di pagi hari ini ya, tanggal 16 Oktober 2023. Jadi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia ya. Dan untuk tahun ini tema yang diangkat dari Hari Pangan Sedunia adalah Water is life, water is food, leave no one behind. Air adalah kehidupan, air adalah makanan, jangan tinggalkan siapapun. Ya. Jadi air menjadi kekuatan pendorong bagi manusia, perekonomian dan alam, serta fondasi pangan bagi semuanya. Pentingnya pengelolaan air secara bijaksana seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, ya, pembangunan ekonomi, dan juga perubahan iklim yang mengancam tersedianya air. Ya. Ada 3 tantangan berat di dalam sumber daya air itu di Indonesia ya. Yang pertama adalah kebutuhan yang terus meningkat, distribusi air tawar yang tidak merata ya. Kemudian juga pencemaran air yang juga terus meningkat ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konteks memperingati Hari Pangan Sedunia yang mengambil air sebagai kehidupan, air sebagai makanan. Jadi apa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan ya, air ini? Minimal ada 4 upaya ya. Sebenarnya banyak upaya-upaya, tetapi untuk podcast kali ini cukup singkat saja. Yang pertama yang jelas adalah harus kita menghemat air ya. Jadi mari kita berperilaku untuk selalu menghemat air, jangan membuang-buang air ya. Kalau satu ahli mengatakan kebutuhan minimal air manusia itu per hari itu 10 liter ya. Nah, kita yang di Indonesia ya, apalagi di wilayah Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman yang memiliki 5 desa dengan arti kata desanya semuanya merupakan sumber air. Jadi kadang-kadang kita pemakaian air itu sedemikian besar ya. Dan ya, tentu saja ini harus upaya menghemat air ini harus terus dilakukan ya. Bahkan juga di perumahan-perumahan ya, saya sering mengusulkan gitu ya. Dan sepertinya nanti ini perlu podcast tersendiri ya tentang usulan saya itu. Usulannya sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana para pengembang yang membuat perumahan gitu ya, janganlah membuat sumur-sumur yang terlalu banyak gitu ya, karena bagaimanapun juga itu akan terjadi pemborosan air ya. Air tanah akan kesedot habis-habisan dan tentu saja penguapannya akan menjadi lebih banyak. Jadi alangkah baiknya cukup dibikin sumur, mungkin untuk berapa rumah itu 1 sumur saja, kemudian didistribusikan. Dan ini perlu diatur ya, mungkin nanti di podcast sendiri nih ya untuk proposal tadi ya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan ya, untuk kita bisa mempertahankan air ini jangan cepat habis,
yaitu dengan tidak membuang sampah pada saluran air ya. Jadi di kita ini kan fenomena orang membuang sampah di saluran air ini sedemikian besar ya. Beberapa waktu lalu saya keliling di Selokan Mataram ya. Selokan yang dulu waktu kecil tempat saya belajar berenang gitu ya. Nah sekarang ini sudah ada gejala baru yang mungkin proses pengkotaan lagi. Sayangnya gejalanya ini gejala yang negatif, yaitu makin banyaknya orang membuang sampah di saluran Selokan Mataram itu ya. Jadi sudah banyak sekali sekarang sampah-sampah yang di pinggir-pinggir selokan itu, sampai-sampai juga sudah ada tulisan peringatan untuk tidak membuang sampah itu ya. Jadi kita ini memang banyak sekali sumber-sumber air yang baik untuk air minum maupun yang bukan itu dijadikan untuk pembuangan ya. Sungai untuk membuang hal-hal yang kotor gitu ya. Kemudian juga laut bahkan juga kan gitu ya. Jadi semuanya mau dibuang ke sana kotoran-kotoran ini. Jadi bagaimana kita bisa mau mempertahankan air itu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan untuk upaya minimal untuk mempertahankan ketersediaan air ini adalah menanam pohon ya, reboisasi ya. Jadi pesatnya pembangunan sekarang ini ya, yang jelas di sekitar saya ini sekarang juga karena sedang ada pembangunan tol ya dari Semarang ke Jogja, Bawen Jogja ya, dan kebetulan di rumah tinggal saya ini ada 50% penduduknya terkena proyek tol tadi. Jadi kita lihat betapa banyak juga akhirnya pohon-pohon yang harus ditebang gitu ya, dan berubah alih fungsi dari sawah menjadi rumah ya. Dan ya bagaimana tidak ya, karena memang mungkin miliknya ya sawah tadi ya, meskipun dapat uang dan rata-rata ya penduduk itu tidak mau pindah jauh-jauh dari lingkungan awalnya. Jadi kalau bisa ya tetap di tempat yang sama ya, dalam konteks secara administratif ya masih di dusun yang sama gitu ya. Jadi gerakan menanam pohon ini harus terus digalakkan ya. Kemudian yang terakhir ya, cukup 4 saja, adalah membuat tempat penampungan air hujan ya. Memang ya kalau kita lihat di daerah-daerah kering ya seperti di Kabupaten Gunung Kidul itu sudah berlangsung lama ya menampung air hujan tadi, tetapi seringkali itu tidak terpikirkan ya untuk kita yang ada di Sleman misalnya gitu ya. Padahal ya sebenarnya baik-baik saja kita bisa menampung air hujan ya. Setidak-tidaknya tadi ya jangan kita banyak membuat sumur untuk menyedot air, tetapi justru yang harus kita banyakin walaupun kita tinggal di desa gitu ya, karena sekarang ini juga banyak air hujan yang harus akhirnya mengalir kemana-mana. Mungkin kita bangun tidak banyak sumur untuk menyedot air, tapi kita bangun sumur untuk memasukkan air ke dalam bumi ya, seperti konsep di DKI ya, yang dulu juga disempat mendapat banyak celaan, banyak kritik ya, tetapi bagi saya ini satu kebijakan yang dan itu bisa ditularkan di daerah-daerah yang saat ini belum menjadi masalah air itu. Jadi jangan banyak membuat sumur, tapi banyaklah membuat sumur resapan. Jadi terus sumur resapan itu yang harus banyak gitu ya. Sedangkan tempat nyedotnya tidak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi itu beberapa hal ya dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, karena temanya adalah air adalah kehidupan dan air adalah makanan, karena semuanya tanpa ada air saya kira kita tidak mungkin hidup gitu ya. Baik, demikian podcast untuk pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.